Halo teman-teman semuanya, selamat sore, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Jaja Mantu Orang Cina ya. Bersama aku Jaja dan suamiku Usin. Hari ini aku mau ajak kalian untuk menuju ke atas gunung. Tujuannya untuk jemput sapi-sapi kami yang sedang di Angon ya. Jadi sapi-sapinya kami tinggal di atas gunung, bukan kami sih. Mama mertuaku yang taruh sapi-sapi di atas gunung. Dan sekarang waktunya kita untuk jemput. Untuk menuju ke atas gunung, hari ini kita ngide banget naik mobil ke sananya. Padahal kita juga udah tahu namanya naik ke atas gunung, jalanan itu belum cantik atau belum rapi seperti jalanan pada umumnya. Kita tuh lewatin jalan yang harusnya tuh kalau mau naik lewat sana itu pakai mobil besar atau yang bannya tuh besar-besar banget kayak mobil truk papa mertuaku yang warna biru itu masih bisa. Tapi untuk mobil kecil kayak gini, padahal mobil papa mertuaku juga bukan mobil yang kecil banget kan, itu juga tetap aja bikin kita jeblos di situ. Dan disinilah mobil kami mogok, teman-teman. Jadi kita niatnya emang pengen ke atas gunung jemput mobil jemput mobil. Kita niatnya ke atas gunung mau jemput sapi naik mobil kan. Ngide banget suamiku. Namanya di atas gunung kan jalanannya kayak gini nih. Tuh, akhirnya lihat mobil nggak bisa ini, kejebak di sini tuh. Ntar aku mau pindahin barang dulu. Jujur ini first time aku ngerasain yang namanya mobil mogok itu seperti apa. Dan mogoknya itu langsung di atas gunung gitu. Ya ampun. Udah gitu kita tuh cuma bertiga, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Yang bisa bawa mobil cuma Usin doang. Sekarang kita kejebak deh di sini. Sapi-sapi belum dijemput. Mobil kita di sini. Dan di bawah itu jurang ya teman-teman. Sama tuh yang ini tata yang jeblos. Ini mama ketawa pas aku kaget karena aku belum pernah seumur hidup yang namanya ngedorong mobil, dan ini pertama kalinya aku ngedorong mobil. Kami kejebak di sini tuh sekitar setengah sampai 1 jam gitu teman-teman. Dan yang ngedorong ya benar-benar aku dan mama doang. Di sini pas sekali dorong gagal aku kayak langsung lemes gitu. Terus aku berusaha mikir gitu gimana caranya. Di sini kan suamiku dan mama kan kayak fokus ke ban ke belakang kan. Nah, aku kayak fokus di ban depan ini, kayak aku gali sedikit demi sedikit tanah yang ada di situ supaya ibaratnya tuh kayak biar ban lebih leluasa dan bisa lewat. Aku usaha terus gali. Nah terus ternyata kata suamiku nggak kayak gitu caranya. Ya walaupun aku nggak tahu dan nggak paham, tapi kan setidaknya aku mau berusaha kan, karena aku juga mau ikut membantu kan, lebih cepat lebih baik kan. Nah ternyata di sini suamiku suruh aku dan mama untuk dorong mobil lagi. Makanya ini aku sama mama langsung kayak atur posisi, kayak langsung mau ngedorong. Di sini juga kayak mama nanya ini bagian mana yang dorong ya. Terus aku juga bingung, aku nggak tahu kan. Kayak takut yang ini yang didorong malah jadi rusak atau gimana gitu kan. Ya orang kita sama-sama nggak paham kan. Dan ya percobaan dorong yang kedua kita masih gagal ya teman-teman. Nah di sini kayak makin mikir nih suamiku bagian mana ya, jangan-jangan bagian depan ya. Tapi kata suamiku di sini tuh yang berperan penting tuh bagian mobil atau ban mobil yang belakang kan. Makanya kayak sambil mikir begini begitu, apa suamiku nyuruh aku ngegali ban belakang atau ngasih kayak kasih sumpelan gitu loh di tanah belakang, tanah yang lokasinya tuh ada di ban belakang supaya bisa ada ganjelan gitu, supaya nggak jeblos. Makanya ini kayak aku juga ikutan nyari apa gitu buat ganjelan. Ternyata waktu itu aku tuh masih kekeh gitu lah sama pikiran aku yang tentang kayaknya ini tuh di mobil atau di ban mobil yang depan yang bikin kita tuh jadi nggak bisa jalan. Makanya aku tetap masih ngegali aja, padahal suamiku udah bilang udah nggak usah digali lagi, ini yang belakang dia ngomong gitu terus. Terus sampai akhirnya ya udahlah aku nurutin aja lah apa kata dia nyuruh urus yang ban belakang. Ya udah oke, kita sekarang ke bagian ban belakang. Nah karena udah diganjel, nah di sini mau percobaan yang ketiga atau yang keempat aku juga lupa. Nah di sini aku dorong lagi kan sama mama, bisa tuh mundur sedikit tapi cuma sedikit gitu, belum bisa sepenuhnya. Asli ngedorong mobil tuh bener-bener berat banget. Aku tuh ngerasa langsung lemes gitu loh. Terus tangan juga langsung bersakit banget. Tapi karena udah ada ganjalan dan si Usin juga bilang kali ini pasti bisa. Makanya di sini aku sama mama kayak makin semangat gitu loh. Kita kayak ngeluarin kayak tenaga dalam juga keluar itu kayaknya.
Walaupun baru bisa mundur sedikit, tapi itu bikin aku udah semangat gitu loh. Terus si mama langsung buru-buru kayak nyari batu untuk keganjel gitu supaya mobil tuh nggak bakal turun ke bawah lagi. Nah kali ini Usin tuh kayak putar haluan gitu loh, yang tadinya muter niatnya ke atas muternya. Nah sekarang niat muternya ke bawah gitu. Makanya ini kan langsung diganjel tuh sama mertuaku kan, diambilin batu supaya mobil nggak jeblos lagi. Dan ternyata kali ini berhasil. Alhamdulillah bisa teman-teman. Jari lagi. Telapak tangan aku sakit banget dorong mobil. Ya soalnya suami kan nggak bisa ngedorongin karena dia yang nyetir kan. Sedangkan aku sama mama nggak bisa bawa mobil. Kayaknya kita ke atas pakai mobil bukannya solusi malah jadi masalah. Jadi capek duluan. Ya orang dalam banget kayak gini nih, kalian lihat aja tuh. Gimana nggak jeblos. Oh iya, aku mau cerita. Sebenarnya sempat aku sama Usin pernah hampir mau jatuh di sini waktu naik mobil merah. Sekarang dia ngajakin lewat sini lagi. Kayaknya mau parkir mobil di sini deh. Terus nanti kita bawa sapi. Atau dia mau muter ya? Nggak tahu deh. Orang nggak ngomong. Kita lihat aja. Tuh mama khawatir soalnya belakangnya jurang. Nih teman-teman. Duh serem banget bawahnya. Tuh mama takut padahal masih bisa itu. Kita lihat yuk jurang kayak gimana tuh. Hui bu hui. Ini si Usin mau cek dulu ya di sana jalanannya kayak gimana. Kalau bisa dilewatin kita naik mobil, kalau nggak bisa kita jalan kaki aja. Aduh keringetan banget. By the way ini juga timun tadi nggak kita keluarin. Susu aku guys. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa ini udah ada jalanan menuju ke atas, karena pemerintah kan lagi bikin kincir angin ya untuk pembangkit tenaga listrik. Itu alasannya kenapa jalanan ini dikeruk atau digali. Tapi memang belum dirapihin gitu loh, soalnya ibaratnya yang lewat tuh masih mobil-mobil truk-truk besar. Kalau truk-truk besar kan memang bisa ya lewat kayak jalan kayak gini. Ini kan jalan untuk kita ngambil bambu juga. Kalau pakai mobil papa yang warna biru itu, yang mobil tanah bisa, nggak ada masalah sama sekali. Cuman ini kan mobil kecil. Padahal mobil kecil ini juga bukan yang kecil banget loh. Tapi tetap aja susah untuk jalan sini. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Nah, kita lanjutin perjalanan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Doain semoga lancar-lancar aja ya perjalanannya. Ini perjalanan mau jemput sapi ini. Alhamdulillah teman-teman kita udah naik ke atas kan. Oke teman-teman, kita udah parkir di sini. Kita mau jemput sapi-sapinya yang ada di sebelah sana. Di sebelah sana sapi-sapinya. Terus kita parkir mobil di sebelah sini.
Dan kita tinggal aja mobil di sebelah sini. Ntar pas baliknya baru kita naik mobil lagi. Dan sebelah sana juga ada mobil tuh teman-teman. Itu mobil proyek ya. Seperti yang aku bilang nih, di sebelah sini kan lagi ada proyek untuk pembuatan kincir angin kayak gini. Tuh, ada banyak kincir anginnya sampai sana-sana juga. Bahkan di rumah kami juga kelihatan kincir anginnya ada 2 yang deket dari rumah kami. Sini benar-benar luas banget tuh. Kalau gunung udah dibabat, digali terus jadi kayak gini, lega banget tuh. Wow. Ini juga ada gede banget.